Abi sebelumnya selamat, sebenarnya seperti apa sih? Terima kasih. Prosesnya sebenarnya aku tuh nggak bisa untuk nulis lagu bahasa Indonesia karena itu sangat tricky untuk mainin diksi bahasa Indonesia, itu agak sulit banget. Karena sebelumnya itu lebih sering untuk bikin lagu bahasa Inggris sebenarnya. Kayak tadi pas nyanyi lagu pertama itu bahasa Inggris dan masih ada lagu-lagu yang lainnya bahasa Inggris. Akhirnya terpaksa untuk kayaknya harus bikin lagu bahasa Indonesia dan akhirnya berupaya untuk oke, kita tulis deh, kita coba. Akhirnya udah jadi deh di lagu Kusam ini. Cari kata-katanya gimana tuh kalau kesulitan pakai bahasa Indonesia? Sebenarnya gini, bukan kesulitan. Kadang kalau menurutku pribadi untuk lagu bahasa Indonesia dengan kata-kata diksi yang keseharian itu agak sulitnya kenapa takutnya jadinya malah cringe. Jadi malah apalagi kalau udah kita masukin sama notasi nada kan jadinya agak gimana gitu. Karena susah sebenarnya untuk nulis bahasa Indonesia. Akhirnya aku coba cari cara yaitu dengan pakai diksi bahasa Indonesia yang bahasanya baku mungkin lebih sedikit. Ini banyak pujian banget baru keluar, seperti apa Abi? Mungkin karena dalam banget nih masa jadi akhirnya kenapa aku tulis lagu Kusam ini? Ini kan sebenarnya tentang depresi. Yang aku pengen tuh, aku malah lagu tentang cinta-cinta terus kayaknya udah terlalu banyak. Aku mencoba untuk bikin lagu yang semua orang bisa ngerasain. Kan gak mungkin semua orang itu gak punya namanya overthinking, kepikiran sama masalah-masalah pribadinya dia, rasa depresi karena banyak tekanan dan lain-lain. Terlalu banyak lah kata-kata dan omongan otaknya banyak banget, trauma-trauma. Akhirnya aku coba untuk representasikan itu sebagai lagu. Ini berarti berangkat dari pengalaman pribadi. Iya, jelas ini dari pengalaman pribadi. Yang mana sebenarnya pengalaman pribadi ini pribadiku yang ini sebenarnya kita semua ini punya masalah hampir sama, cuman levelnya mungkin berbeda-beda. Apa yang dirasain, ya mungkin aku rasain 1, tapi yang dirasain 10, mungkin rasain 10, yang aku rasain 15 gitu. Jadi cari yang familiar aja sih sama. Inspirasi mungkin diriku sendiri kan. Sebenarnya bingung juga karena at that time lagi kayak ngerasa oke deh. Karena aku pribadi tuh lagi di posisi lagi galau, lagi ini, lagi itu, lagi punya emosi yang kadang naik turun. Aku tuh langsung aku jadiin tulisan gitu loh, diketik di HP. Karena suatu nanti pasti mungkin akan jadi sebuah lagu. Ya sekarang ini banyak banget dari HP ku ini di notes itu lagu-lagu belum jadi lagu, tapi masih lirik syair-syair tuh masih udah banyak banget, cuma belum ada jadi lagu. Jadi emang sengaja nyetok dulu, udah ada momennya, pasin. Itu berarti cara dirimu melampiaskan sesuatu tuh? Iya, karena mungkin kan orang beda-beda ya cara melampiasinya. Cuman aku pribadi salah satu untuk apa ya? Karena sayang aja gitu loh, maksudnya apa yang kita rasain ini masa pengen kita rasain sendiri gitu. Kayaknya lebih enak untuk dibagi-bagi deh, biar lebih dingin juga. Ya siapa tahu bisa jadi orang jadi berkembang juga kan. Kira ya udah aku jadiin lah. Jadi karya aja. Kayak sayang aja gitu. Kayaknya bisa dimanfaatin lagi deh. Sejak kapan sih bukan tulis gitu ya? Sebenarnya udah dari lama banget. Cuman emang belum banyak ngeluarin lagu. Jadi baru-baru ngeluarin lagu itu baru tahun lalu. Ini lagu pertama sih Kak? Ini lagu ketiga yang secara single sendiri. Ketiga, ini baru bahasa Indonesia? Lagu keempat, yang ketiga. Yang udah rilis. Bahasa Indonesia pertama. Bahasa Indonesia pertama ya? Karena kan semua lagu tadi kita denger Inggris. Iya, lagu pertama Inggris. Terus ada juga lagu yang emang tadi gak dibawain, itu bahasa Inggris juga. Tapi ini apa mungkin yang ingin disampaikan sih? Ada intinya mungkin poin yang ingin disampaikan dari karya Abi ini apa? Di lagu Kusam ini sebenarnya apa ya? Ini adalah apa ya? Di Kusam ini sebenarnya ada ya? Ini adalah suara dari hati. Kadang orang di saat mereka merasakan emosi itu nggak ada yang berani bersuara. Kadang kita mendem yang mana kita malah jadi sangat parah. Kita lebih baik untuk dikeluarkan emosinya. Coba lewat lagu, siapa tahu di saat orang merasa gitu juga karena dinyanyiin setelah itu. Rasa kehilangan katanya, sama kehilangan juga ya? Kehilangan apa? Ini lagu tentang kehilangan. Balik lagi ini sebenarnya tentang apa aja?
karena itu yang pengen highlight di lagu ini adalah tentang trauma-trauma, tentang overthinking, tentang tekanan-tekanan dari orang-orang, kegelisahan dari seorang ini, terus kecemasannya dia, segala macam tekanan lah intinya, apapun itu. Jadi coba tuangkan jadi satu komplek gitu di lagu ini. Lagi sama Messi juga katanya kalau bantuan ayah. Iya, kalau itu lagu yang berbeda. Itu di lagu satu lagi judulnya Wither yang pertama bahasa Inggris itu. Tapi ini kan sosok dirimu luar biasa ya, maksudnya apa namanya terus berkarya gitu ya dengan segala banyak apapun yang ada di hidupmu. Karena memang dengan adanya masalah, ya mungkin kita apa ya, malah menjadi mendem gitu. Kayak di dalam rumah tangga misalnya, sosok suami udah nggak ada, yang harus bisa menggantikan adalah istri atau anak gitu ya. Atau kita bisa sebut itu adalah sebagai adaptasi. Evaluasi kita harus bisa menjadi gini, harus jadi evolusi lah gitu. Jadi itu sih yang kurasakan dari diri. Apapun yang terjadi, semua kesalahan-kesalahan yang udah aku buat, semua apa ya, yang orang rasa nggak bener dari aku, nggak mungkin aku harus menyerah gitu. Yang mana aku berevolusi, harus beradaptasi, aku bisa memperbaiki diri gitu. Dan nggak mungkin aku cuma menem di rumah, jadi aku keluar jadi something gitu. kamu jadi Abi yang baru nggak sih? Udah pasti, itu udah pasti. Setiap harinya akan menjadi yang baru. Setiap harinya akan ada pembelajaran untuk diriku sendiri. Dan kedepannya pun sama. Support dari Umi tadi datang ke tempat Iya, alhamdulillah gitu. Karena adikku Ayla kan juga pengen jadi penyanyi gitu. Jadi aku coba untuk bawa dia terus ke acara-acara nyanyi biar dia tahu gimana, biar kita teman-teman musisi juga biar kita. Tapi mungkin dirimu kan penyanyi nih, pernah nggak sih ngalamin mungkin ada fals-falsnya gitu kan, atau boleh cerita nggak sih pengalaman jadi penyanyi? Di posisi kayak gitu sebenarnya kita bawa fun aja ya. Kalau aku pribadi ya, dia akan bawa itu fun. Setelah kalau sedikit, ya udah bawa ketawa aja. Terus udah selesai nyanyi, ngomong ada sorry ya tadi ada fals-fals. Jadi kayak nggak perlu di-stressin. Ya tadi temanku juga, aku tadi sahabat gue datang. Dari kecil kita bareng, terus aku tanya ke dia gimana, terus dia ngomong lu nggak usah dengerin hasilnya, udah lu bagus banget ngalamin ini. Fals-fals pernah, salah lirik pernah nggak jadi? Salah lirik pernah sekali, tapi lagi bawain lagu. Oh gitu. Caranya gimana biar kayak oke biasa aja sampai aja gitu? Gimana tuh kak? Semua musisi pasti punya caranya masing-masing. Kalau aku pribadi tadi buka iPad, makanya tadi gimmick kan, sebenarnya kan ini tentang pulang kantor, apa absen pulang kantor acaranya. Jadi kita coba bawa gimmick deh. Oke tadi datang bawa tas, kayak cerita habis pulang kantor, naruh iPad, ceritanya kayak lagi singgah dulu di kantoran, jadi baru buka iPad. Itu gimmicknya aja, padahal aku lagi buka gimmick. Oh itu sebenarnya cara dirimu untuk Iya, mesti kita bisa manfaatin momen-momen tertentu lah. Gitu. Banyak improvement yang bisa kita lakukan untuk mencapai gitu. Oke, kedepannya bakal ada karya apa lagi nih dari Abi? Yang jelas laguku insya Allah akan rilis lagi nanti. Ada 2-3 lagu lagi yang udah saya rilis. Ada beberapa lagu insya Allah. Ya sisanya kita lihat progres ke depan. tapi kalau soal lirik dan segalanya kenapa sih nervous? Masih ada demam panggung nggak sih dirimu? Gini, demam panggung itu menurutku selalu ada ya, nggak mungkin nggak ada gitu. Bagaimana cara orang nanganinnya itu beda-beda. Deg-degannya dan lain-lain itu pasti, karena kita mencoba untuk give our best gitu ke para audiens, para penonton yang datang. Jadi jadi benar-benar apa ya? Hilang fokus. Suka ngeblank ya? Suka ngeblank, gangguan. Distract banget ya? Iya, jadi intinya apa tadi pertanyaannya? Apa tadi? Oh iya. Demam panggung. Itu sebenarnya yang aku bilang itu pasti ada, cuman gimana cara kita nge-handle itu adalah jam terbang kali ya. Itu udah nggak mungkin sih kalau misalnya jam terbang. Jadi itu jam terbang, cuma balik lagi kita yang tahu diri kita sendiri, kita yang mengenal diri kita sendiri, gimana caranya untuk kita bisa mengontrol diri kita sendiri sih. Ya balik lagi diri aku sendiri. Tapi Umi selalu ada di garda terdepan dirimu dan dirimu selalu jadi garda terdepan Umi. Seperti apa? Ya itu udah hak wajib gak sih? Dibahas ya pas saat kita merespon. Itu udah hak wajib gitu loh, sebagai anak dan sebagai orang tua. Ya orang tua mana pengen anaknya dihujat, mana pengen anaknya dihujat gitu loh. Jadi udah pasti back to back cover lah. Update-nya gimana sih Kak? Update-nya nanti tunggu selanjutnya, tungguin aja ya. Umi juga kan nanti minggu depan mau datang buat jadi saksi.
tungguin aja info selanjutnya. Pengen ngasih efek jerah banget ya. Ya, aja ya, itu itu jangan dibahas. Oke, tunggu update-nya, tungguin aja di Instagramku, Instagramnya Kak Fitri, nanti pasti di-update. Tapi sedikit dong, dirimu pernah wisuda kan ya? Iya. Ini dari TK selalu wisuda nggak sih? Setuju nggak sih dengan apa namanya kebijakan wisuda itu dihilangkan kami? Kayaknya pro kontra deh kalau mas Kabanas. Sedikit aja. Itu pengalaman Kabi. Kalau aku pribadi, aku menyerahkan itu semua kepada pemerintahan ataupun ya yang berwenang. Tapi yang pasti menurutku sudah memberi kesan yang agak berbeda, kesan yang sangat Memorable gitu ya? memorable. Apalagi terhadap kita yang lagi sekolah bareng-bareng, dari kecil. Nanti kayaknya wisuda adalah hal yang sangat keren gitu. Kabi dulu dari TK SD itu kayak selalu wisuda nggak sih? Alhamdulillah wisuda. Dan itu selalu jadi ada memori gitu ya? Iya, pasti jadi memori. Jadi kalau dihilangin biasanya gitu ya? Terserah aja sih. Kayaknya jangan dibahas terlalu dalam. Yang Oke, penting juga terima kasih. Thank you Kabi. Siap.